Sulfur Dioxide Analyzer. Alat ini berfungsi untuk mengukur sulfur dioksida berdasarkan absorbansi sinar UV pada gelombang panjang oleh molekul SO2. Output pengukuran utama dari Thermoscientific Sulfur Dioxide Analyzer adalah konsentrasi analit dalam satuan part per billion volume. Kemudian cara kerja. Cara kerja dari alat ini, pertama-tama alat menghisap sampel, kemudian mengalir melalui kicker hidrokarbon. Untuk menghilangkan hidrokarbon dari sampel dengan memaksa molekul hidrokarbon untuk menembus dinding tabung. Sampel kemudian mengalir ke dalam ruang fluoresensi, di mana cahaya UV menstimulasi molekul SO2. Lensa kondensasi memfokuskan cahaya UV ke dalam perakitan cermin. Rakitan cermin berisi 8 cermin selektif yang hanya memantulkan panjang gelombang yang menstimulasi molekul SO2. Ketika molekul SO2 rusak, meluruh menjadi energi yang lebih rendah, mereka memancarkan sinar UV yang sebanding dengan konsentrasi SO2. Filter bandpass menyaring panjang gelombang yang dipancarkan oleh molekul SO2 yang kemudian terstimulasi untuk mencapai tabung photomultiplier atau PMT. PMT mendeteksi emisi sinar UV dari molekul SO2 yang rusak. Fotodetektor yang terletak di bagian belakang ruang fluoresensi terus-menerus memonitor sumber cahaya UV dan terhubung ke sirkuit untuk mengkompensasi fluktuasi dalam sinar UV. Ketika sampel meninggalkan ruang optik, ia melewati sensor aliran, kapiler, dan sisi cangkang dari kicker hidrokarbon. Sampel kemudian mengalir ke pompa dan keluar dari sekat pengalir. Selanjutnya yaitu prosedur pengukuran. Yang pertama, nyalakan daya. Yang kedua, biarkan alat tetap menyala 90 sampai 120 menit agar alat itu tetap stabil. Yang ketiga, tetapkan parameter instrumen seperti rentang operasi dan waktu rata-rata ke pengaturan yang sesuai. Yang keempat, sebelum melakukan pemantauan yang sebenarnya, lakukan kalibrasi. Selanjutnya yaitu syarat alat berjalan dengan baik. Yang pertama, kisaran suhu operasional 0 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Yang kedua, persyaratan daya 100 sampai 240 alternatif voltage, 50 per 60 Hz, 275 Watt. Yang ketiga, hindari tempat yang dapat merubah konsentrasi akibat adanya absorpsi ataupun adsorpsi, seperti dekat dengan gedung-gedung ataupun pepohonan. Yang keempat, jangan lepaskan panel atau bingkai LCD dari modul LCD. Yang kelima, hindari tempat di mana bahan pencemar yang akan diukur terganggu dengan adanya emisi dari kendaraan bermotor yang dapat mengotori pada saat mengukur gas, amoniak dari pabrik refrigeran yang dapat mengotori pada saat mengukur gas. Yang keenam, plat polarisasi LCD sangat rapuh, tangani dengan hati-hati. Yang ketujuh, jangan menyekap plat polarisasi LCD dengan kain kering. Yang terakhir, jangan gunakan alkohol, aseton, metil etil keton, ataupun keton lain yang berbahan dasar aromatik pelarut untuk membersihkan modul LCD. Tetapi, gunakan kain lembut yang dibasahi dengan pelarut pembersih nafta. Standar penempatan alat. Yang pertama, jangan letakkan modul LCD di dekat pelarut organik atau gas korosif. Yang kedua, letakkan peralatan di daerah dengan gedung atau bangunan yang rendah dan saling berjauhan. Yang ketiga, apabila pemantauan berada di pinggir jalan, maka sebaiknya penempatan peralatan berjarak 1 meter sampai dengan 5 meter dari pinggir jalan yang akan diambil contoh uji, dan pada ketinggian 1,5 meter sampai dengan 3 meter dari permukaan jalan. Selanjutnya, perawatan. Yang pertama, pemeliharaan
Minimal pada alat ini disarankan untuk mengganti filter particle inlet setiap 2 minggu. Yang kedua, jangan gunakan spacer, gunakan filter putih. Instalasi alat sulfur dioxide analyzer. Instrumen ini harus dipasang secara permanen pada sistem AOS atau Aerosol Observing System. Hal ini termasuk juga satu, pemasangan instrumen dalam rak instrumen dengan tinggi 19 inci yang terisolasi dari guncangan. Dua, perpipaan jalur sampel dalam aliran cepat setengah inci PFA sejak jalur manifold gas dengan filter PFA dengan diameter 47 mm yang terkait serta penahan filternya. Ketiga, koneksi output Ethernet RJ45 ke saklar jaringan instrumen AOS. Keempat, koneksi dari saluran listrik 110 VAC ke outlet unit distribusi daya yang sesuai. Alat ini juga rawan akan kerusakan. Berikut ini adalah kerusakan yang mungkin terjadi atau bahkan sering terjadi. Beberapa di antaranya adalah: 1. Sekring putus atau hilang yang berakibat alat tidak bisa memulai, sehingga tidak bisa dinyalakan. Kedua, lampu penerangan atau bagian rusak. Ketiga, pompa rusak atau kotor. Maka dari itu, alat ini harus sering-sering dibersihkan pompanya, agar menghindari pompa rusak dikarenakan kotoran. Keempat, filter penyaring tidak berfungsi. Lalu kelima, komponen maupun PCB banyak yang rusak. Yang selanjutnya yaitu prosedur kalibrasi. Sama seperti alat jenis gas sebelumnya, alat ini dikalibrasi 2 kali sehari. Kalibrasi awal saat diterima berada dalam kondisi 1-2%. Namun kondisi lapangan akan sangat bervariasi. Variasi dari standar pengukuran asli sekitar 5-10%. Itu saja yang dapat kami jelaskan. Semoga apa yang ada atau apa yang kami berikan di materi sulfur dioxide analyzer ini bisa diterima dan bisa dipahami dengan mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.